Halo, selamat datang kembali bersama saya. Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjo di sini. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat orang kaya part 4. Orang kaya ada orang kaya yang baik dan orang kaya yang buruk. Contoh orang kaya yang buruk adalah dia mendapatkan hasil kekayaannya itu dengan mudah dan dengan memperalat orang lain. Contohnya saja MLM. MLM dengan sistem skema Ponzi dan piramidanya memperbudak banyak-banyak orang, kemudian memperbudak lagi, membuat orang lain memperbudak orang lain lagi, dan begitu seterusnya, sehingga itu membuat si orang kaya tersebut masuk ke dalam kategori orang kaya buruk atau orang kaya jahat. Dan kategori orang kaya buruk lainnya adalah ketika ia tidak memasukkan unsur teknologi dalam mempermudah proses produksinya, sehingga karyawan itu terbebani oleh pekerjaan yang sangat berat dan kurang manusiawi. Sementara gajinya tersebut dipotong untuk memangkas biaya untuk demi mendapatkan keuntungan lebih, maupun untuk menggaji orang-orang kantor yang biasanya memakan gaji buta. Padahal yang benar-benar bekerja adalah orang-orang di lapangan, namun seringkali orang-orang kantor ini yang memakan gaji buta dari hasil usaha si orang lapangan tersebut. Sebagai contoh, sebuah pabrik makanan, dia memproduksi sebuah makanan, kemudian ia melakukan SOP yang berbentuk yang dimana karyawannya itu harus memasukkan produknya ke dalam sebuah truk. Dan memproduksi sebuah makanan tersebut, kemudian memasukkan sebuah truk, alangkah baiknya dibuatkan teknologi conveyor belt. Jadi dari gudang otomatis masuk ke dalam truk tersebut tanpa memerlukan bantuan manusia lagi. Tapi ada yang bertanya, kalau begitu kita tidak bisa membuat lowongan kerja dong, mempersempit lowongan kerja. Cara berpikirnya masih salah, pola pikirnya masih salah. Jadi dengan teknologi otomatisasi tersebut, dia bisa menghemat sumber daya manusia, agar sumber daya manusia itu diarahkan lagi ke hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat. Banyak banyak yang masih belum disadari, contohnya eh, sustainabilitas lingkungan, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dikasih komisi aja. Komisinya sih bukan direct atau langsung dari hasil kerja bakti dalam kelestarian lingkungan tersebut, bukan dari situ, tapi komisinya dari pabrik yang diotomatisasi tadi. Kemudian kategori orang kaya buruk lainnya adalah jika ia membelanjakan kekayaannya atau dalam praktik bisnisnya dia tidak melakukan perencanaan, sehingga bahan baku dari supplier itu basi. Sebagai contoh yang besarnya, apakah Anda pernah lihat sebuah Menara Said di Jakarta? Itu sebuah perencanaan gedung yang sangat buruk. Nah, itu menyebabkan kemubaziran yang sangat-sangat besar dari segi konstruksi bahan material gedungnya maupun dari tenaga kerja para tukang yang membangunnya, sehingga itu merupakan sebuah kerusakan, kemubaziran, uh, uh, keterbudakan orang-orang yang melakukan pembangunan tersebut, sehingga sia-sia. Maka dari itu dijuluki orang kaya buruk. Untuk kategori orang kaya buruk lainnya adalah misalkan dia itu membelanjakan pada barang-barang impor, sehingga uangnya itu langsung menuju keluar, bukannya berputar lagi kepada rakyat miskin utamanya. Dan kategori orang kaya buruk lainnya adalah dia membelanjakan hartanya dalam memonopoli
suatu barang atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kebanyakan, sehingga dia bisa melambungkan harganya sesuai dengan pasar monopolinya tersebut. Nah, itu salah satu contoh orang kaya buruk. Sehingga banyak orang merasakan sengsara karena barangnya itu diborong habis, atau bahan mentahnya, bahan bakunya diborong habis oleh orang kaya tersebut tanpa tersisa. Dan jika ingin membeli barang atau sumber daya tersebut pada orang kaya tersebut, dikenakan biaya yang sangat mahal, biasanya 2 kali lipat sampai bahkan 10 kali lipat. Nah, ini contoh dari orang kaya buruk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin berdonasi, silakan transfer di rekening saya di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe, dan jika ingin berdonasi, silakan berdonasi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.